Saya lihat ada Teh Fitri Andayani ini dari Tangsel. Oke, baik rekan-rekan, sambil nunggu yang lain karena masih banyak yang di masjid ya. Rekan-rekan silakan on cam. Jadi ketika kegiatan P4 peci temu keempat ini diharapkan semuanya on cam ya. Lalu namanya boleh disesuaikan, nama lengkap ya, lalu asal kota dan nama usahanya atau nama bisnisnya. Sambil kita menunggu yang lain, silakan rekan-rekan namanya dilengkapi, nama lengkap, lalu kota, asal kota, lalu diikuti dengan nama bisnis. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur, yang mana alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa kembali berkumpul untuk sama-sama mengikuti kegiatan program pelatihan penggerak peradaban atau yang kita singkat dengan P4, Pesantren Coach Indonesia, PECI. Dan tak terasa rekan-rekan, malam ini kita sudah memasuki pertemuan keempat. Salawat besar salam semoga tercurah limpahkan ke junjungan paduka alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan akhirnya kepada kita juga selaku umatnya. Pada pertemuan keempat kali ini kita akan sama-sama menyimak ilmu ya dari guru kita semua, Ustadz Randy Saputra atau URS, tentang optimalisasi Baitul Mal. Dan sebelum kita lanjut ke acara, sambil mungkin sedikit menunggu yang lain, akan saya sampaikan kepada rekan-rekan, mohon untuk namanya dirubah dengan format nama lengkap, lalu asal kota, dan berikutnya boleh dengan nama usaha atau nama bisnis. Nah, di sini sudah ada beberapa rekan-rekan, Pak Ahmad Syafi'i, yang semoga Allah berkahi. Ini mohon maaf saya pakai handphone ya, karena kebetulan saya lagi di kampung halaman di Ciamis, sinyalnya agak susah. Juga ada Pak Gali, ada Pak Bintang, ada Pak Ahmad Prawoto dari Bojonegoro, ada Mas Al, nantinya akan dibacakan ayat suci Al-Quran. Sudah ganteng sekali Mas Al. Gitu.
ada abang saya, Bang Jainuddin, ya, yang mengaku marbot Masjid Al-Falah, gitu ya. Dari Pasuruan ada Bang Salman, Bang Firdaus, dan rekan-rekan yang lain ya, alhamdulillah sudah mulai berdatangan, sudah mulai bergabung. Kami harapkan rekan-rekan semua nanti on cam ya, jadi biar kita bisa saling mengenal dan bisa sama-sama menghargai dan menghormati guru kita, Ustadz Randy Saputra, yang sebentar lagi akan bergabung. Baik rekan-rekan, kita sama-sama saja buka acara pertemuan yang keempat, program pelatihan penggerak peradaban, dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya kita akan sama-sama simak ya, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Mas Al. Silakan kepada Mas Al. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Insya Allah nanti saya akan membacakan surat At-Taubah ayat 58 hingga 60 beserta artinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yalmizuka fis shadaqat fa in u'tu minha radu wa in lam yu'tau minha idahum yasqatun. Innahum radu ma atahumullahu wa rasuluhu wa qalu subhanallahu sayu'tina Allahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. Dan di antara mereka ada yang mencelamu tentang pembagian sedekah atau zakat. Jika mereka diberi bagian, mereka bersenang hati. Dan jika mereka tidak diberi bagian, tiba-tiba mereka marah. Dan sekiranya mereka benar-benar ridho dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Allah dan Rasul-Nya, dan berkata, cukuplah Allah bagi kami, Allah dan Rasul-Nya akan memberikan kepada kami sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya kami orang-orang yang berharap kepada Allah. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha mengetahui
lagi Maha Bijaksana. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakallah Mas Al atas pembacaan ayat suci Al-Qur'annya. Semoga pembacaan ayat suci Al-Quran ini menjadi ladang pahala buat Mas Al yang membacakan dan tentu saja buat kita semua yang mendengarkannya. Oke, baik. Rekan-rekanku, sahabat-sahabatku, apa kabar? Baik. Di pertemuan yang kedua, kita ada tugas dari Kiai Kusnadi bahwa kita diharapkan untuk melakukan sedekah atau infak untuk membayar listrik, token listrik dari masjid atau mushola yang kita pilih. Adakah rekan-rekan yang mau berbagi pengalaman tentang tugas pada pertemuan kedua itu? Kalau ada yang mau berbagi pengalaman, silakan disampaikan. Atau mungkin ada yang punya pengalaman mencoba untuk bersih-bersih di masjid atau mushola gitu. Kalau tugas yang pertemuan ketiga, kemarin kita diminta untuk melakukan voice note membacakan surat Al-Fatihah ya. Dan kita sama-sama sudah kirim, menunggu feedback dari Kiai EN, apakah bacaan Al-Fatihah kita sudah benar, kurang benar, atau masih harus banyak belajar. Ada yang mau berbagi pengalaman mengenai tugas yang kedua? Atau tugas kedua juga itu ada tentang mengobservasi peradaban apakah masjid atau yang lainnya yang akan kita dampingi. Ada yang mau berbagi cerita mungkin satu atau dua orang? Ada? Ini di sini ada Teh Fitri nih. Ini teteh saya yang sudah malang melintang di dunia pemberdayaan, mungkin bisa sharing. Silakan Teh Fitri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Kang, kalau saya mungkin karena sudah ada rutinitas kegiatan mengawal untuk rumah Quran dan ini ya asrama yatim, jadi memang masih fokus di situ ininya masih belum ini ke masjid yang seperti tugas tugas kedua gitu. Tapi mudah-mudahan kemarin sih kalau nggak salah ya nggak apa-apa ya katanya, yang penting itu sudah dilakukan gitu. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan mohon doanya juga buat semua dari semua rekan-rekan yang ada hadir malam ini. Mudah-mudahan kita semua bisa diistiqomahkan, berbuat banyak kebaikan di ranah apapun ya, terutama kita mau memakmurkan rumah Allah. Insya Allah mungkin next kita mau mengagendakan kemarin Qadarullah saya baru juga ketemu dengan beberapa ini ya, kita kemarin meeting untuk bikin program pemakmuran masjid ini. Nah, saya coba belajar dari 3 kali pertemuan, terutama di pertemuan kedua sama Kiai Kusnadi ya. Insya Allah ada beberapa unit usaha yang mau kita coba install ke masjid-masjid. Nah, kemarin itu kita diminta presentasi oleh pihak ada dari dana donatur sebenarnya ya dari luar, sebenarnya dari Arab, dari Qatar, dari Arab Saudi. Jadi kita disuruh presentasi bagaimana model bisnis dan pemberdayaannya. Nah, kemarin kita coba saya sama teman-teman coba mengajukan 100 titik saja, kata mereka kok sedikit gitu ya. Nah, jadi mudah-mudahan kalau ini bisa lolos,
pastinya kita akan minta support dari guru-guru yang ada di pesantren Coach Indonesia nih, Coach Haris gitu ya. Baru kemarin aja kita diundang presentasi gitu. Nah sekarang lagi ada PR untuk bagaimana proposal kita harus keagendakan di transit ke bahasa Arab. Nah, mudah-mudahan menurut Aceh ini tim lagi bekerja keras, mudah-mudahan sesuai dengan tepat waktu dan bisa kontribusi untuk ke masjid. Jadi kalau yang kemarin tugas dari 2 baru itu Coach, jadi kita baru merumuskan sama teman-teman, kebetulan sama teman-teman yang ada di teman-teman saya yang ada di sini yang bergerak bareng. Mudah-mudahan bisa terwujud dan bisa disupport oleh guru-guru yang ada di pesantren, juga rekan-rekan semua pastinya yang ada di pesantren Coach Indonesia. Dari saya itu, Coach Haris, terima kasih atas kesempatan sharingnya. Masya Allah, barakallah nih, Teh Fitri, teteh saya dari Tangerang Selatan. Boleh Teh nanti ajak-ajak dan sekaligus ajarin kami juga untuk bisa benar-benar terjun di dunia pemberdayaan, pilar-pilar peradaban yang selama ini sudah Teh Fitri Andayani lakukan bersama kawan-kawan di Tangsel. Oke, baik, ada lagi rekan-rekan yang lain yang mau sharing tentang pengerjaan tugas yang keduanya? Halo, cek. Suara saya masuk nggak ya, Kang? Oke. Masuk, Gus. Masuk ya? Oke. Masuk, Gus. Ya, alhamdulillah Afwan, agak sedikit terlambat tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi billahi robba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa rzuqni fahma. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah bahagia hari ini saya bisa silaturahim dengan para penggerak yang luar biasa ya, teman-teman dan orang-orang yang Masya Allah ya, Allah pilih ya untuk bisa mendedikasikan dirinya, waktunya, hidupnya di jalan kebaikan. Dan semoga Allah terus tuntun kita, berikan hidayah kepada kita semua untuk istiqomah di jalan kebaikan ini. Malam hari ini menjadi spesial ya, Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali, saya lihat ini ada beberapa teman yang mungkin baru join malam ini di kelas Zoom kita. Salam kenal, saya Coach Ridwan Abadi, salah satu founder dari PECI ya, Pesantren Coach Indonesia. Saya sebagai seorang coach sudah kurang lebih malang melintang sekitar hampir 10 tahun terakhir saya dunia pendampingan gitu. Tapi ketika mulai mendampingi lembaga-lembaga seperti pesantren, rumah Quran, dan juga masjid, ternyata banyak banget yang benar-benar butuh untuk kita dampingi. Ada yang menarik dari tulisan Kang Reddy tadi. Saya mungkin nyemplung di dunia coaching, pelatihan, training lebih awal daripada Kang Reddy. Tapi Kang Reddy begitu dahsyat dan juga luar biasa. Beliau yang tadinya seorang profesional masuk ke dalam dunia training dan coaching, dan hari ini totalitas menjadi seorang penggerak gitu ya. Nah, saya pribadi sempat mendampingi beberapa pondok pesantren ternama juga di Indonesia, dan mendampingi perusahaan serta mendampingi lembaga dakwah itu memang sangat jauh berbeda. Nah, inilah yang menarik, kenapa butuh banyak sekali teman-teman profesional, butuh banyak sekali teman-teman para penggerak yang bisa berkolaborasi dengan lembaga-lembaga dakwah, dengan masjid, pilar-pilar peradaban yang selama ini kita sering gaungkan seperti masjid, rumah Quran. Nah, malam hari ini kita akan membahas satu hal yang spesial, yaitu adalah Baitul Mal. Ya. Saya menulis di Facebook saya tadi hari ini bahwa Baitul Mal ini adalah salah satu warisan, peninggalan ya, peninggalan peradaban Madani, peradaban Rasulullah yang hari ini banyak sekali tidak diperhatikan atau tidak dioptimalkan. Nah, sosok Kang Randy itu bisa menjadi salah satu contoh ya, atau menjadi salah satu model bagaimana beliau menggerakkan banyak sekali titik-titik peradaban di Indonesia. Saya tahu beliau berkiprah sejak beliau di Yogyakarta merintis Berkahboh, lalu hijrah sampai ke Balikpapan gitu. Di Balikpapan beliau mulai mengembangkan dari tempat di antah berantah yang jauh dari pemukiman gitu ya, tapi beliau akhirnya bisa mendirikan Masjid Berkahboh di sana, dan juga beliau juga dengan segala kekurangan dan juga fasilitas yang ada, ternyata Masya Allah mampu menggerakkan
masyarakat, ekonomi bahkan di saat pandemi bisa bertumbuh. Dan hari ini beliau mengambil kiprah lebih besar lagi di secara nasional, ya. Secara nasional beliau sekarang mengawal beberapa titik peradaban di bawah jejaring Masjid Abdul Rahman bin Auf. Ada di Cirebon, ada di Bandung, mengasuh para pengasuh. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana ketika ya pilar peradaban ini dioptimalkan. Ini pilar peradaban ketiga ya, setelah pertemuan pertama kita belajar dengan Pak Kusnadi ya, bagaimana mengoptimalkan pilar peradaban Baitullah Masjid. Ya, yang kedua kita belajar kemarin dengan KYN, bagaimana kita mengoptimalkan Baitul Quran, dan malam hari ini ya kita melihat sesuatu yang jarang sekali dibahas sebenarnya di dalam dunia publik, tapi kok teman-teman pergerakan mungkin sudah banyak yang tahu, tapi saya melihat Kang Randy bisa menyampaikan satu insight, sudut pandang, bagaimana beliau bisa membangun sebuah peradaban itu. Nah, kita sebagai seorang coach, sebagai seorang trainer, sebagai seorang mentor, harus bisa melihat capture bahwa ketika titik-titik peradaban itu bisa dioptimalkan, kita berkolaborasi. Yang selama ini mungkin kompetensi kita pakai untuk membantu perusahaan, tapi kita bisa masuk bagaimana kita mengelaborasi, bagaimana kita membantu Baitul Mal yang ada, apalagi yang berbasis dengan masjid, maka Masya Allah, kekuatan dan juga kesejahteraan itu sebenarnya sangat mungkin untuk diupayakan. Nah, saya tidak akan panjang lebar karena saya lihat Abi Randy, nah, jadi Ustadz Randy WRS sudah ada di tengah-tengah kita ya. Gimana kabarnya, Kang? Alhamdulillah baik. Masya Allah ya. Nah, ini salah satu guru saya juga ya. Saya mengikuti beberapa kelas beliau dan Masya Allah ya. Saya melihat betul hijrahnya beliau dari mulai dari dunia profesional waktu pas masih di KK, dan berikutnya beliau menjadi trainer, menjadi motivator, dan narasi-narasinya tentu selalu menggugah gitu. Nah, inilah yang mungkin bisa menjadi contoh buat kita semua. Maka saya tidak akan berpanjang lebar malam hari ini, hanya mengantarkan. Nah, kita simak bareng-bareng, kita catat apa yang mungkin menjadi poin-poin narasinya, dan bukan hanya itu, maka ayo kita gerakkan di setiap tempat kita berada untuk bisa menjadi penggerak-penggerak peradaban. Nah, insya Allah mungkin itu, mohon maaf ada salah kata. Ya, kita simak bersama-sama pemateri kita malam hari ini, dan semoga banyak manfaat, hikmah, dan insight setelah Allah turunkan hidayah kepada kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai Kang Mas. Baik, Mas Alma. Silakan Ustadz Randy Saputra, mangga. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Shadaqallahul adzim. Kawan-kawan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama saya bersyukur bisa kembali mengabdi ke kakak saya, abang saya, Kang Mas saya, CRA Coach Ridwan Abadi. Sebetulnya yang paling berhak pakai ustadz beliau ini ya, karena lebih istiqomah dan lebih soleh tentunya dari saya, Masya Allah, tabarakallah. Saya juga tahniah melihat beberapa agenda ganas kemarin, gathering nasional SBC Syariah Business Coach, Masya Allah, tabarakallah, Syariah Business Community ya, yang Masya Allah, tabarakallah, merebak luar biasa ini. Salut pada pergerakan Kang Mas Ridwan Abadi yang istiqomah bersama UMKM. Sebetulnya saya nggak istiqomah sama UMKM ini. Menyerah pas ke SSN gitu ya, dan balik ke masjid. Nah, kawan-kawan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kenalan dulu, mungkin ada beberapa yang belum update terkait dengan apa yang saya lakukan hari ini. Jadi putaran hijrah itu putar haluannya itu keras dilakukan pasca Kopdar Saudagar Nusantara 2018 Desember. Jadi pasca itu saya kemudian memutuskan untuk balik ke masjid. Waktu itu diajak sama Kiai Lukman, diajak juga sama Bang EN. Lalu kemudian comeback ke masjid, dan setelah itu banyak berinteraksi di Munzalan, di Pak Beras, sampai akhirnya diminta di Jogja. Pertengahan 2019 itu kira-kira bulan Juli, ketemu dengan almarhumah Ibu Suciati Saliman dan megang Ketua Majelis Syuro di Jogja, di Masjid Suciati Saliman. Bersama istri saya, Kak Nirwana Tawil, kami di situ pegang masjid. Alhamdulillah dari 3 bulan itu ya infak naik ya.
lalu kemudian jamaah tuh sampai 600 gitu dari 50. Pak Kusnadi juga menyaksikan beberapa gebrakan di Suciati Saliman gitu. Namun memang salah satu yang memang menjadi titik tekan dalam perubahan entitas dakwah itu atau perubahan landscape dakwah itu adalah otoritas gitu ya. Kalau misalnya otoritas yang nggak penuh, itu memang banyak kasihannya. Misalnya muakif yang kemudian terdorong-dorong dan terombang-ambing oleh warga, lalu kemudian pengurus yang kemudian harus berada di antara muakif dan warga, itu yang kemudian bikin kami berat di Suciati Saliman dan akhirnya bikin entitas mandiri bernama Berkah Box. Kak Nirwana mulai dari 164 nasi box ya, sampai akhirnya bertumbuh 164 nasi box setiap hari. Jadi kami menyuplai nasi box ke masjid-masjid sampai akhirnya Kak Ana itu di 6.000-an nasi box ya per pekan. Hingga total sebetulnya Berkah Box sampai hari ini itu kurang lebih sudah lebih dari 2,5 juta porsi ya, 25 miliar di luar wakaf. Nah, kami buka dapur di Balikpapan 2020 terjebak pandemi sehingga saya dan Kak Ana putuskan taksis masjid di sana. Alhamdulillah Januari 2021 sudah sholat Jumat pertama. Sampai hari ini alhamdulillah masjidnya Kalau ada campuran lain. ya itu aja, bila lagi Zoom ya itu aja. Nah, jadi sampai akhirnya kemudian masjid itu beroperasi sampai sekarang ya. Alhamdulillah per kurang lebih nih barusan saja 1 bulan ini saya sama Kak Ana sepakat, Kak Ana fokus untuk mengasuh Masjid Berkah Box dan saya sejak Ramadan ini membersamai Kang Dewa di Dewa Eka Proega Foundation yang basis donaturnya Muslimin Club ya. Per hari ini alhamdulillah sudah menghimpun sekitar 3,7 miliar untuk infak am ya, infak am untuk infak lil maslahati umatnya, dan dalam kurun waktu 1 bulan ini insya Allah memimpin jejaring Masjid Abdurrahman bin Auf ya, memimpin jejaring Masjid Abdurrahman bin Auf yang ada di Cirebon, lalu ada akad wakaf di Balikpapan dan juga ada akad wakaf di Kabupaten Soreang Bandung di selatan Bandung. Kurang lebih begitu. Jadi saya nggak di Berkah Box lagi full, istri sekarang yang pegang, Kak Nirwana Tawil, Berkah Box, masjid, dan juga beliau juga punya entity Balai Saji, jadi udah satu nafas Berkah Box Balai Saji, dan saya sekarang di BP Foundation jejaring Masjid Abdurrahman bin Auf gitu ya, masih di dakwah kemasjidan dan di kepedulian. Kawan-kawan nanti kalau mau silaturahim setiap Selasa di Bandung ya, saya punya platform majelis pengasuhan sepekan sekali, kurang lebih 700 sampai 1000 jamaah ya datang, dapat makan, pulang dapat beras, dapat sarden, dapat uang transport ya. Kajian relawannya dari Selasa pagi. Nah, kawan-kawan yang mau belajar platform itu nanti juga bisa dimediasi dengan Coach Ridwan untuk nanti datang ke Bandung, kami sediakan penginapan, kami layani dari Selasa pagi biasa sampai Rabu gitu. Baik kawan-kawan sekalian, itu dulu kenalannya. Insya Allah saya akan menyampaikan paparan ini setengah jam saja, kita nggak lama, supaya nanti kemudian kita banyak diskusi ya, mungkin bahkan saya harap cuma bicara 20 menitan gitu. Jadi gini, kalau kita bicara tentang struktur ekonomi ya, maksudnya ekonomi ini kalau misalnya mau beres, itu memang teorinya cuma 2. Jadi ada yang namanya besaran ekonomi, ya ada namanya besaran ya, skala ekonominya, besaran, yang kalau di negara ini disebut dengan PDB, kapasitas produksi domestik bruto, baik pengusaha dalam negeri maupun luar negeri, dan juga ada sebaran, ada distribusi kekayaannya. Jadi kita nggak bisa bicara tentang besarannya saja, tapi kita juga harus bicara tentang sebaran, besaran dan sebaran. Nah, bisnis, coaching, scale up, itu bicara tentang besaran. Ya kan? Bagaimana kemudian ekonomi nasional ini membesar. Bagaimana kemudian lahan-lahan tidur di Jawa Tengah, lahan-lahan tidur di Jawa Timur itu bisa bergerak. Bagaimana kemudian ruko-ruko kosong bisa berproduksi. Bagaimana kemudian pesisir pantai kita bisa memproduksi hasil tangkapan laut dan juga bisa kita kasih nilai tambah. Bagaimana tuna yang didapat di Teluk Tomini itu nggak harus lari dulu ke Surabaya terus ke Jepang, tapi gimana di situ bisa di cold storage, dipotong-potong jadi loin ya dagingnya, lalu kemudian di ekspor ke Asia Pasifik, itu udah lebih dekat ya, Filipina ke utara, lalu kemudian nanti masuk ke daerah Pasifik, daerah Jepang, Korea Selatan, Taiwan, itu bisa lebih cepat. Nah, bisnis scale up
yang teman-teman lakukan sebagai coach itu adalah melakukan perbesaran ini. Dan ini harus kita besarkan memang. Cuma kalau kita hanya berfokus pada besaran ini saja, ini nanti akan lama kejadiannya. Lamanya gini. Yang pertama, tidak terjadi sebaran. Yang kaya akan menggulung makin kaya. Saya kan sekarang dekat sama Dewa ya. Kang Dewa itu kalau misalnya 60 brandnya kita satukan, 60 brand ada yang 4 miliar, 6 miliar, satu bulan itu sekitar 100 miliaran. Itu satu tahun ini udah tembus 1 triliun omset dia itu. Ya kan? Walaupun beliau kecil-kecil, 30% di sini, 20% di sini, 25% di sini, 40% di sana gitu. Karena saya melihat begitu seorang pengusaha sudah tahu cara main dan bahasanya, bisnis language-nya dia tahu, dia makin cepat berelaborasi. Satu bulan ini saja 4 perusahaan. Ya, kalau Anda lihat postingannya terakhir Vio, itu beliau masuk 500 juta, kurang lebih 3-4 bulan ini udah naik sampai 4,5 miliar bersama Coach Yusak dan kawan-kawan ini. Nah, jadi kalau kita berfokus pada perdagangannya saja, ini yang kaya makin kaya dia. Itu nggak bisa dihindari itu. Itu akan menggulung, dan itu di zaman sahabat juga kejadian. Zubair bin Awam makin kaya, Tolha bin Ubaidillah juga makin kaya, Utsman bin Affan juga makin kaya, Abdurrahman bin Auf makin kaya. Dan memang ada saudara-saudara kita yang memang secara DNA itu bukan nggak bisa kaya, memang secara DNA dia pengabdian, misalnya jadi guru, ya, lalu kemudian di medan jihad, ya, kalau misalnya di zaman sahabat dia perang secara fisik, qital dan seterusnya. Ini memang di zaman hari ini ya para pengajar, para dai, ya ini memang akan terjadi diametral yang kita nggak bisa paksa juga. Jadi kita nggak bisa paksa juga teman-teman yang ngabdi untuk bikin pondok, ngabdi untuk ngurusin anak yatim, itu kita suruh bisnis dong, kaya dong, nggak bisa gitu. Karena fokus pengabdiannya di situ, energi fokusnya di situ, energi jiwanya gitu. Sama kayak Anda juga waktu bisnis ini, kalau kita suruh juga ngurus masjid juga diametralnya juga rada berat gitu ya. Kecuali Anda punya operating system yang sangat bagus. Kita nggak bisa contoh, Pak Coach, misalnya Pak Kusnadi bisa di Al-Falah Sragen, ya Anda lihat struktur organisasi Al-Falah gitu kan. Ya, Pak Kusnadi tetap masih bisa fokus dengan bisnisnya, juga tetap bisa mengawasi masjidnya, tapi kemudian struktur organisasi entiti kepeduliannya juga tetap solid gitu. Jadi untuk jalan dua-duanya itu sungguh apa ya, andai kata pun bisa gitu, nggak bisa kita duplikasi banyak. Nah, sehingga pilar dagang ini, kawan-kawan sekalian, itu harus ditopang lagi, di sisi satunya lagi, dengan namanya pilar filantropi dakwah itu, atau yang kita sebut dengan pilar sosial tadi itu. Nah, makanya disinilah fungsi Baitul Mal itu, untuk melakukan pemerataan. Jadi yang kaya silakan kaya, kemudian dari kekayaan ini, kemudian kita distribusikan, ya distribusikan, kita genjot, kita distribusikan untuk jadi sesuatu yang lebih besar lagi, untuk menjadi sesuatu yang lebih kuat lagi gitu. Nah, secara sederhana inilah yang kemudian dalam Al-Qur'an disebut itu ciri-cirinya dua di Al-Baqarah 275 dan 276. Jadi kalau Anda lihat perspektif kalimat riba dalam Al-Qur'an itu dihantam dari dua sisi. Kalimat pertamanya wa halallahul bai'a wa harrama riba. Aku halalkan dagang dan aku haramkan riba. Yang kedua, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Aku hancurkan riba dan aku tegakkan dan aku suburkan sedekah, wa yurbis shadaqat. Nah, sehingga kawan-kawan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nggak bisa lewat dagang doang nih kita ngelawan riba ini. Kita juga harus lewat Baitul Mal, ya. Karena Baitul Mal ini nanti yang melakukan pemerataan, dan juga ini menjadi jawaban. Saya langsung loncat aja ya. Ini juga menjadi jawaban. Ketika misalnya teman-teman pengusaha muslim ya punya perspektif anti riba misalnya, lalu kemudian punya perspektif anti pada permodalan perbankan yang sifatnya bunga berbunga, sebetulnya ketika mengatakan tidak pada modal perbankan kapitalis bunga berbunga, itu harus ahlan wasahlan sama wakaf produktif. Jadi sebetulnya kalau Anda modeling kenapa Ismu Yahya Bang Hen itu cepat, karena banyak perusahaan wakaf itu, kalau perusahaan wakaf itu capex-nya itu wakaf. Dia akadnya mustarok, dia dikunci menjadi milik Allah Azza wa Jalla gitu. Nah, itu ada mekanismenya. Nah, maka dari itu, kalau pengusaha muslim ini sekarang tidak melirik filantropi, nggak melirik kekuatan penghimpunan dana umat yang sifatnya ziswaf non-investment, sebetulnya sekarang yang bikin rusuh dan yang bikin fitnah besar itu apa kan? Kalau kita ngumpulin investasi, itu fitnah besar.
Tapi kalau ngumpulin wakaf kayak infak kayak misalnya saya di Muslimin Club gitu, satu rekening mutasinya juga kita informasikan ke 52 pengusaha yang ada, ya itu cepat gitu. Jadi saya pengen cerita dikit ini biar fakta brutalnya ini dapat gitu kan. Waktu saya sama Kang Dewa ini bikin DEP Foundation, kita kan mikir gimana caranya kemudian kita untuk open penghimpunan dana dari luar. Maka kata Kang Dewa, jangan sampai kita menghimpun dana itu sifatnya adalah penghimpunan dana itu sifatnya retail 1.000, 10.000, jangan, kata Dewa gitu. Kita harus main di skala tertentu. Kita sikat aja nih pengusaha kelas atas. Jadi kami punya klub donatur, minimum harus komit 10 juta rupiah per bulan baru boleh join. Ya, sekarang sudah 52 akun ini. Jadi Kang Dewa juga di situ, ada BR Kosmetik masuk, ada Pak Harman Wardah, Paragon juga masuk di situ. Lalu kemudian banyak beberapa pengusaha-pengusaha lah, ada supplier main di daging, ada yang main di komoditas, ada kontraktor pekerjaan-pekerjaan negara, ya anggaran-anggaran negara, ada juga yang main di anggaran negara APBN juga pada masuk. Nah, jadi begitu kemudian para pengusaha muslim ini kita dekatkan pada energi filantrop, ya, seperti kita normalnya biasa satu bulan itu 600 jutaan gather infak gitu ya. Ada yang continue, tentu ada yang nggak continue. Ada yang 100 juta sebulan, 150, ada yang 10-20 juta. Nah, yang menarik adalah pekan depan ini saya ada acara fun day, misalnya gitu ya. Ada acara fun day, kita punya aktivasi untuk melayani 500 penghafal Quran yang bisa tasmi 3 juz. Budgetnya itu 1,2 miliar, kami punya sponsor utama 600 juta. Ini check out sponsor utama ini, 600 juta check out. Waduh, dia bilang kami enggak 600 juta, kita 100 juta aja. Ini dari 1,2 M saya jadi minus, acara udah tanggal besok 21, ini cuma masuk 100 juta. Akhirnya format acara kita rekonstruksi, format acaranya dari 1,2 miliar maksimal kita rapetin sampai 400-500 juta. Nah, udah begitu rapet, saya ngomong di grup. Ini kita mau membagikan santri, budget makan pagi 50.000 kali 500 santri kali panitia, lalu kemudian makan siang, masuk wahana Trans Studio Mall-nya segini. Nulis di WA biasa aja, saya tulis di WA gitu. Tulis di WA biasa, total itu sekitar 400-500 juta, terus kita diamkan. Yang mau donasi confirm. Itu confirm satu. Saya 50 juta Ustadz. Satu lagi ada Pak Catur dulu di Cireng Salju ya. Pak Catur barengan sama kawan-kawan di Mas Ari Tejo dan kawan-kawan ini penerbangan ITB 2002. Pak Catur 185 juta. Punya perusahaan konsultan untuk penerbangan ya. Jadi konsultan klien untuk servis-servis pesawat gitu. Dia punya bisnis itu 185 juta. Udah transfer 180, Masya Allah. Jadi ketika memang pengusaha muslim ini dekat, ya udah setengah miliar itu kurang dari 12 jam. Jadi ngelelang setengah miliar Coach Ridwan di teman-teman Muslimin Club itu less 12 jam. Nah itu kekuatannya gitu loh. Ketika kita kawinkan ini dagang sama filantropi ini, dia jadi kekuatan yang luar biasa gitu. Cepat jadinya. Bahkan kenapa Masjid Abdurrahman bin Auf ini jadi jejaring masjid begitu cepat tanpa fundraising wakaf, karena begitu kita ditawarin lahan wakaf, saya bilang saya nggak mau kalau cuma lahan, bangunin sama masjidnya. Nanti kemudian operational expenditure saya turun, SDM-nya, uangnya, operasinya, program-programnya baru kita turun. Anda bangunin, oke Ustadz saya janji 10 bulan bangunin lalu serah terima. Ini 2 tempat, Kabupaten Soreang 5.000 meter persegi, sama Syahdinalen Balikpapan dengan Dodi Syahdinalen ini 10 bulan, ini di Nabawi 5, ini sekitar 3.000 meter persegi, insyaallah nanti kita develop. Jadi cepat betul. Kalau dua entity ini kita kawinkan. Nah, itu isu-isunya ya. Jadi itu kenapa kita harus dekatkan. Dan di 8 menit terakhir ini kawan-kawan sekalian, saya dapat sebuah gambaran baru dan ini hasil treatment 3 bulan ini. 3 tahun ini. Jadi mau itu namanya pondok, mau itu namanya foundation, mau itu namanya masjid, mau itu namanya baitul mal. Ketika pendekatan profesional manajemen dilakukan, ketika kemudian scale up itu kemudian dilakukan, itu cepat luar biasa. Ya, saya bahas misalnya kenapa anggaplah Bang EN dengan Ismu Yahya Sidak itu kan 3-4 miliar per bulan itu. Surgakan Indonesia dengan Al-Quran, penghimpunannya. Kenapa penghimpunannya segitu? Kan karyawannya ratusan SPA, ya, santri penerima amanah, ya.
Itu anak-anak pintar, anak-anak muda pintar, lalu kemudian didedicated, dan kemudian dikasih benefit, dikasih ujroh, dikasih upah. Di situ aja sebetulnya rekonstruksi rekayasa organisasinya di situ aja. Jadi kenapa kemudian sekarang yayasan ini lemah, masjid-masjid ini lemah? Karena SDM-nya nggak mumpuni, struktur berpikir manajemennya gagal gitu. Anda bayangkan saja kemaksiatan, karaoke mesum, diskotik itu pakai SDM profesional semua, gaji 7-8 juta, ya, organization modelnya dia konkret, jenjang karirnya dia bagus. Nah ini makanya mereka cepat pertumbuhan kemaksiatan itu, karena mereka dikerjakan dengan profesional dan di manage gitu. Jadi masuk nerakanya serius. Ya, diukur betul itu, ya kan? Mereka putar itu kan, pekerja seks komersialnya kan, yang di Bandung putar ke Jakarta, yang di Jakarta putar ke mana gitu kan, dia ada manajemennya itu, ya. Mereka melakukan kemaksiatan itu dengan sangat profesional. Nah, kalau kita balik ke masjid, mereka cuma digaji 1, sekian juta, 2 juta sekian, itu kita cuma dapat SDM sisa gitu. Makanya itu yang bikin lambat organisasi filantropi. DP Foundation ini baru tegak Ramadan, baru selesai yayasan, kita lagi ngurus namanya PUB, penghimpunan uang dan barang dari Kementerian Sosial, karena kita bukan LAS, bukan lembaga amil zakat. Kita juga mau bikin komunikasi ini, karena kita nggak ngurus zakat, kita cuma penghimpunan donasi umum saja, lil maslahati umat. Itu dari Ramadan kemarin sampai sekarang berarti total sudah 3,7 miliar, 3,8 miliar penghimpunan. Nah, kan cepat banget itu. Ya, cepat banget itu karena hampir 2 direksi di tempat kami ngabdi itu udah take home 14 juta ke atas, 15 juta ke atas. Ya kan? Bahkan kalau misalnya ditanya sumbernya dari mana, Bang Randy, bahkan kalau di DP Foundation itu nggak ribut-ribut kayak yang Tempo bahas tentang hak ujroh, hak amil. Kami ada rekening infak khusus, ada rekening untuk penggajian, namanya hibah pengembangan dakwah. Jadi donatur itu langsung transfer ke 2 titik. Jadi untuk gaji kita pakai di hibah pengembangan dakwah, dan donatur itu mau, pengusaha itu mau. Ustadz ini untuk gaji teman-teman sama antum beroperasi gitu. Itu besar. Kami menggaji Pero lebih itu 100 juta lebih, hampir 140-an, 150-an juta untuk sekedar 12-14 karyawan gitu. Yang kemudian dedicated ya, sama kemudian beberapa honor yang kemudian dia kerja per hour. Nah, begitu lembaga filantropi dakwah itu kemudian dapat sentuhan, ya, maka sentuhan ini kemudian akan mengengage pada donatur, akan memberikan donatur kepercayaan yang sangat lebih gitu ya. Lalu kemudian donatur itu merasa bahwa uangnya diurusin dengan baik. Ya, coba Anda invest ke DP Foundation, ada prasmanan dakwah pengasuhan, Anda jalan ke Masjid Al-Murabi, bagaimana kami bikin menu, bagaimana kemudian kami menyelenggarakan taklim sebegitu rapinya gitu. Jadi donatur yang punya uang itu juga ngerasa, wah bagus juga nih kita nyuplai di sini nih, dikerjain dengan baik. Kenapa orang loyal ke Ismu Yahya? Kenapa kita lihat Atta Halilintar gitu, Bang Hendy Stiono yang kemudian barusan IPO SKB ya, Sari Kreasi Boga, saya lihat barusan IPO itu Laziza juga satu grup sama Pak Hendy Stiono juga. Ini bagaimana kemudian pengusaha-pengusaha itu kemudian mau merapat ke Ismu Yahya kan? Karena beres gitu Ismu Yahya itu. Sidak itu beres, Bang En itu beres gitu loh. Melakukan penetrasi dan melakukan pelayanan gerak pelayanan pada filantropinya. Nah, jadi di poin ketiga ini saya juga pengen ngomong sama teman-teman yang juga mengikuti kajian ini pada malam hari ini, bahwa kalau misalnya teman-teman ini jadi coach gitu ya, misalnya teman-teman ini di sini itu jadi coach ya, lalu kemudian jadi jadi sosok yang kemudian konselor pada bisnisnya ya, lalu kemudian kawan-kawan ini kemudian melakukan scale up pada perusahaan-perusahaan, itu juga bisa dilakukan pada entity filantropi. Malah kan tulisan-tulisan yang ramai sekarang ini kalau misalnya saya boleh berbagi gitu ya, kan ada yang bilang harusnya jadi coach itu relawan saja, harusnya jadi coach itu voluntary ya, maksudnya kerelawanan ya. Narasi-narasi itu bagus juga, tapi bagi saya kalau Bapak Ibu nge-coach bisnis, berbayar aja. Karena mereka profit oriented kan. Yang kita bantu ini kan profit oriented kan. Berbayar aja nggak apa-apa gitu. Malah sebetulnya kalau misalnya saya dorong, kalau misalnya mau voluntary, kalau misalnya mau kerelawanan, kalau misalnya mau nggak dibayar, itu bukan nge-coach perusahaan.
Anda nge-coach ya, itu lembaga-lembaga zakat gitu loh. Kayak kemarin saya ke Medan, 20 sekian lembaga zakat. Itu saya tiket bayar sendiri pakai DP Foundation, hotel juga bayar sendiri gitu. Kita nggak bebankan apa-apa sama teman-teman yang kita coaching. Itu 1-2 hari penuh itu. Pagi sore gitu. Nah, makanya sahabat-sahabat sekalian, ini saya nggak tahu ini ya morfologinya, ini ada muncul-muncul coach Slamet gitu ya, lalu ada coach Ridwan, ada beberapa, saya belum screening ini siapa-siapa aja yang ikut, tapi saya punya sangka baik bahwa di sini teman-teman yang peduli pada gerakan ekonomi nasional, ayo mulai melihat sosial dakwah ini gitu. Karena yang membuat kita di bisnis ini juga nggak kemana-mana menurut saya, karena kita nggak ngerti teknologi Ziswaf ini. Banyak dari kita bangun bisnis, aset mati bagi waris. Bangun bisnis besar, dibeli orang habis. Bangun bisnis, kita nggak ngerti teknologi wakaf. Harusnya bangun, wakafkan. Nah, itu keluarga juga tetap bisa dapat saham dari wakaf. Nah, ini kayak gini kan nggak tahu. Oh, kalau saya kira wakaf itu diserahkan ke Allah. Betul, diserahkan ke Allah. Manfaatnya, al-khair, ya, dzurriyyat, manfaatnya pada keturunan itu sebetulnya bisa diakatkan di akad wakaf itu. Kan banyak nggak tahu ini. Yang diwakafkan itu kan pabriknya, hasilnya Anda bisa bagi-bagi. Sekian puluh persen ke masjid, sekian puluh persen ke keturunan saya. Ini ilmu-ilmu begini, ini teknologi-teknologi wakaf ini akhirnya nggak begitu populer. Karena kita nutup mata sama Ziswaf. Sibuk nyari puluhan miliar, sibuk nyari lahan, sibuk nyari lokasi industri, sibuk nyari ini. Coba dicek sama Pak Kusnadi itu, Muhammadiyah punya lahan tidur wakaf berapa hektar? Terkejut kita. Lazisno, Nahdlatul Ulama itu punya lahan wakaf yang tidur berapa hektar? Coba tanya, teman-teman Wasiliyah, Wahdah Islamiyah, Jama'al Khairat, ya, entitas-entitas ormas besar-besar, itu banyak punya gedung mangkrak nggak beroperasi, banyak punya lahan yang bisa kita operasikan. Ini perlu sentuhan pengusaha. Nah, makanya saya cocok sama Dewa. Kenapa? Karena Dewa menyadari kolaborasi antara sayap dagang dan sayap sodakot itu real. Karena di Quran itu didekatkan itu. Al-Baqarah 275, 276. Ini kan SOP langit ini. Ini kan SOP Quran ini. Cuma kita sok tahu. Gitu loh. Oh, kita kan bisnis, ngapain dekat-dekat Ustadz filantropi, nanti cuma ngumpul-ngumpul sedekah, dia bawa lari uangnya. Jadi hari-hari begini ngomong transparansi aja masih bisa dihembus-hembuskan sama orang-orang nggak jelas gitu. Hari ini tuh transfer ke yayasan, Pak, buka aja mutasi yayasan, ya. Saya juga kemarin ditantang begitu kan, buka aja, gaji kita cuma segini, buka aja transparansinya. Bahkan di Muslimin Club lebih sadis lagi, kalau mau gaji rekeningnya khusus ke sini, kalau nggak mau ngasih gaji ya sudah full, yang Anda infakkan full 100% kita nggak ngapa-ngapain, terima kita bagi. Kenapa kemudian kami sarankan tidak boleh realisasi, bukan tidak boleh, tidak dianjurkan realisasi sendiri-sendiri, nanti seperti aliran sungai, Pak. Aliran sungai itu kalau kecil-kecil itu lemah, jadi harus dibendung. Ya, pengusaha-pengusaha punya 10 juta, 20 juta, 30 juta, itu aliran sungai kecil-kecil. 30 juta jadi program itu kecil, Pak. 1 hari, 2 hari sudah sadaqallahul adzim itu program, kafaratul majelis. Maka dari itu 30 juta, 20 juta, 50 juta kita bendung. Jadi ini 2 miliar gitu kan. Baru dia jadi besar gitu loh teman-teman sekalian. Ya, jadi kita bendung. Baitul Mal ini membendung. Baitul Mal ini membangun bendungan. Ya, arus kemudian kekayaan teman-teman pengusaha muslim ini dibendung. Jadi Baitul Mal ya terhimpun miliaran, baru dia jadi program kontinu. Baru dikeluarin itu dikit-dikit. Nah, itu deras itu keluarnya. Baru dia jadi kekuatan gitu. Kalau kita sendiri-sendiri ya susah. Nah, maka dari itu, ini sorry saya ngacak kemana-mana ya. Intinya adalah kita tidak boleh lagi bermusuhan ini. Ya, karena saya jujur ini, seakan-akan membuat faksi-faksi kan. Sekarang ini kan dihembuskan kan. Oke, kita kalau bisnis aja. Nggak usah dekat-dekat Coach Ridwan, fake spirituality lah apalah, ya kan, narasinya ke situ-situ gitu, norak gitu kan. Jadi sudahlah kawan-kawan sekalian, kita jangan bekelahi nih pengusaha muslim sama filantropi. Yang di usaha Coach Ridwan dan kawan-kawan, ayo. Yang di filantropi dakwah di sayap saya sama teman-teman yang lain itu juga rapat. Kita saling dukung. Abu Hurairah itu periwayatan hadisnya ribuan hadis, 5.000 sekian. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ya, Ibnu Abbas radhiyallahu an. Karena mereka memang fokus ngaji di Sufah bersama Rasulullah SAW di Masjid Nabawi.
Kenapa Umar bin Khattab sedikit periwayatannya? Kenapa Abdurrahman bin Auf sedikit periwayatan hadisnya? Tangan pertama. Kenapa kemudian Thalha, Zubair bin Awam itu sedikit? Karena amanahnya pasar. Jadi Nabi itu juga bagi-bagi sahabatnya. Ada yang fokus di pasar, ada yang fokus di keilmuan, ada yang fokus di perang. Kayak Khalid bin Walid. Ketiganya ini saling dukung. Gitu loh. Ya, yang bisnis menyediakan logistik untuk yang perang, menyediakan logistik juga untuk yang belajar, yang di masjid juga mendoakan yang di pasar. Jadi kemudian ekosistem ini lengkap. Maka saya tunjukkan persahabatan itu sama Dewa. Saya bilang, wah gue nggak mau bisnis sama sekali, ente yang bisnis. Gue pokoknya gerakin filantropi. Ya udah berdua kita, dua sayap. Nah, sehingga teman-teman sekalian, percepatannya juga sungguh luar biasa. Setelah Kang Dewa bangun filantropi, banyak dampak indirect nggak langsung. Ya. Ternyata begitu kita bangun filantropi, ada konsultan tambang, ada teman-teman yang main di tambang, nih Kang Dewa sebentar lagi mau main di nikel. Itu pintu masuknya filantropi, ya, persahabatan pergerakan di filantropi dakwah. Akhirnya nyambung di Musinin Club itu, gitu loh. Di Musinin Club ini kami punya Kang Iong, pegang proyek-proyek pemerintah, alhamdulillah besinya sekarang dipilih ke teman-teman yang di Musinin Club. Ada Haji Mulia di Bogor, kemudian Haji Mulia di Bogor sudah dapat hampir 6.000 ton, ya, pembayaran juga udah lancar untuk beberapa proyek di Jawa Barat, gitu. Itu terjadi, Pak. Ya, jadi begitu kita ngikutin ayat Quran ini SOP-nya ini terjadi. Kita ngikutin ayat Quran, kita kemudian melekat pada manhaj operasional Nabiullah Muhammad SAW, ini jalan luar biasa gitu loh. Makanya saya kepada kawan-kawan yang bisnis, kepada kawan-kawan yang bertarung di market, ayo bertarung seperti Umar bin Khattab, seperti Utsman bin Affan. Layani market, dagang yang serius, bangun kualitas pabrik yang bagus, ya. Nggak usah mikir bangun pondok segala macam, bangun masjid, serahkan aja sama teman-teman filantropi. Nah, cari ustadz-ustadz yang memang dedicated. Seperti Dewa nunjuk saya, Anda cari orang, siapa yang bisa jagain ini? Duitin, udah beres, jalan. Itu cepat itu pergerakan insya Allah. Gitu ya. Sudah 20.25 ini waktu saya sampai jam 9, saya berharap bisa banyak diskusi dengan teman-teman. Intinya begitulah. Kita jangan musuhan lagi lah ya. Oh, ini Ustadz cari-cari duit nih, fundraising hidup dari fundraising apaan? Norak, Pak. Ya. Narasi-narasi pecah belah kayak gitu tuh norak. Di zaman sahabat Nabi, pengusahanya dekat dengan ulama, ulamanya ihtiram dengan pengusaha. Sama juga yang ngomong-ngomongin, nah itu dunia aja tuh, ngerjain dunia aja tuh. Nggak ada ke masjid yang nggak ada ke pelayanan yang nggak ada ke khidmatnya. Nggak ada, Pak. Ente khidmat aja. Saya nggak bisa punya energi 1 hari 0,5 miliar begini kalau nggak kelola 50 pengusaha. Ya, ini baru 52 pengusaha, kapasitas Musinin Cup itu bisa 10.000. Anda bisa bayangkan kalau ada 10.000 orang, bisa sedekah 10 juta per bulan, itu kekuatannya 100 miliar per bulan itu, dan itu mungkin dilakukan gitu. Karena kan alumni Billionaire Coach-nya Dewa kan itu sampai 2.000-an, 3.000-an orang gitu. Nah, ini kita kerja terus 3 bulan ini, terus-terusan kita jalin di Musinin Club, dan saya juga berbahagia semoga ini gini loh. Apa yang kemudian DP Foundation lakukan di Bandung, saya sama Dewa, itu lakukan juga kecil-kecil, lakukan juga sama, contek lah. Di Surabaya, di Jember, di Malang, di Jawa Tengah gitu. Kan kita kan aromanya Bandung banget ini. Kopi-kopi aja udah bisa kok gitu ya. Cepat gitu loh. Kalau misalnya cara berpikirnya itu cepat, cara berpikirnya itu sama, apa yang kemudian Bang EN dapatkan 3-4 miliar di Semu Yahya, itu kita bisa copy paste di semua kawasan di Indonesia ini. Insya Allah gitu loh ya. Saya rasa itu saja provokasinya. Kita banyakin diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Meledak Bang, meledak. Halo, gimana moderator? Baik, jazakallah khairan katsiran. Ustadz Randy Saputra, mohon maaf yang mendadak dari Kang Cicu Haris. Qadarullah, beliau tidak bisa masuk lagi, sering dikarenakan sinyal. Kita buka pertanyaan lagi kepada teman-teman. Silakan untuk bisa raise hand atau silakan.
Ini ada satu pertanyaan. Mas Zulkifli dari Yogyakarta, insya Allah dari silakan untuk menyampaikan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat moderator dan terima kasih buat Bang Randy ya. Saya panggil Bang ya. Alhamdulillah. Terima kasih juga tadi juga ada Abi CRA ya. Alhamdulillah. Saya mewakili dari Teras Dakwah Bang Randy. Mungkin pernah ke Teras Dakwah ya. Besok aku ke Jogja loh. Cuma jenguk istriku. Oh, Masya Allah. Aku nggak kemana-mana tapi aku besok sampai Senin di Jogja, tapi di Sampai Kaliurang Senin? aja. Di Kaliurang. Nggak kemana-mana ya, soalnya nemenin istriku. Kak Nirwana tadi di Jogja ya. Siap, nggak apa-apa Bang. Aman. Alhamdulillah sejak kita kemarin per Desember tahun kemarin kita sudah ikut PRM bersama Coach Ridwan Abadi, kemudian beberapa kali kita juga dimentori beliau di OYC. Menarik sekali Bang Randy cerita tentang Baitul Mal ini ya. Dan memang alhamdulillah kami di Teras Dakwah sudah mulai menuju ke profesional. Jadi beberapa di tempat kami sudah mulai sistem digaji walaupun tidak UMR, tapi alhamdulillah kita sudah bisa menuju ke profesional. Tapi memang kita masih perlu banyak belajar nih Bang, terutama terkait Baitul Mal ini. Dan kemarin kita juga sudah mulai memisahkan mana yang memang untuk produk dakwah, begitu pula juga untuk filantropi. Alhamdulillah semenjak ikut SPC-nya Coach Ridwan Abadi kita sudah mulai berbenah dari mulai pendataan data donatur dengan beberapa jumlah yang lainnya. Alhamdulillah sudah. Tapi memang keren yang dibilang tadi Bang Randy adalah kita spesifikasi para donatur gitu loh. Wah, kita kan masih raja ya. Kalau Bang Randy kan 30-an juta lebih gitu ya. Alhamdulillah di Teras Dakwah itu masih kategori ya antara 3.000 sampai 100.000 yang alhamdulillah sampai hari ini sudah sekitar 80-an juta per bulan. Tapi alhamdulillah mulai dari itu kita juga sudah klasifikasikan para donatur yang memang untuk bisnis yang mana dan untuk perseorangan mahasiswa juga berapa. Alhamdulillah sudah ini. Mungkin yang pertama Bang Randy yang ini saya tanyakan, dalam membuat Baitul Mal ini apakah ada syarat-syarat legalitasnya untuk membuat Baitul Mal? Pertanyaan saya pertama. Yang kedua, dalam Baitul Mal ini struktur di dalamnya itu seperti apa Bang? Apakah program itu di bawah Baitul Mal atau di luar Baitul Mal? Kemudian di dalam Baitul Mal itu ada beberapa tingkat level strukturalnya seperti apa? Mohon dijelaskan. Mungkin gitu dulu, Bang Randy. Ya. Kita kumpulin dulu apa gimana, Kang Mas ini? Mungkin bisa langsung dijawab dulu, karena insya Allah di sini banyak pertanyaan juga, khawatirnya mungkin lebih baik Randy untuk menjawab. Ya. Ya. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi saya cukup mengamati Teras Dakwah ya, karena di Jogja itu dekat sama Iqbal. Ya, Iqbal pernah di Teras Dakwah. Jadi waktu zaman di Suciti Saliman juga Teras Dakwah salah satu yang kami juga ihtiram, teman-teman TD ini Masya Allah tabarakallah. Saya juga sempat ngisi ya, yang viral India itu di Teras Dakwah itu ceramah tentang Oke, saya ngomong begini. Jadi memang ini dia alhamdulillah sebuah revolusi pemikiran yang ini bermanfaat banget bagi teman-teman entiti dakwah anak muda, karena hampir semua entiti dakwah anak muda, saya nggak mau nyebut lah, dengan berbagai tokoh, dengan berbagai nama ya, baik di Bandung mau di Jogja, di Surabaya, itu pasti akan melempem pada 2-3 tahun. Itu ada siklusnya. Kenapa? Karena biasa penggerak pertama ini bujangan, lalu kemudian 2-3 tahun mereka menikah, kebutuhannya berbeda. Iya, Begitu
Tujuannya berbeda, mereka nggak bisa lagi tadhiyah, mereka nggak bisa lagi berkorban, mereka bubar jalan itu, ya kan? Karena sudah Ya, benar. kawin sama anaknya orang, punya mertua, punya tanggung jawab. Gitu. Padahal Tanggung kalau jawab. misalnya kita mau berpikir, ya kita mau berpikir, kalau misalnya semua entitas itu kemudian melakukan fundraising yang layak, anggap aja misalnya kita pakai undang-undang negara, 20% operasional dan setengahnya boleh untuk gaji. Jadi kalau kita himpun itu anggap sampai 2 miliar. Kalau kita berhasil menghimpun sampai 2 miliar, lalu kemudian itu 20% 400 juta, itu 200 juta itu kalau misalnya kita bagi untuk gaji, itu akan ada yang punya gaji kira-kira dari kurang lebih 3 sampai sekitar 12 jutaan gitu, all operating ya, untuk kira-kira 30 sampai 40-an orang. Dan entity seperti teras dakwah itu kalau dikerjakan 30 sampai 40 orang saja yang dedicated itu selesai. Sebetulnya babnya begini teman-teman sekalian ya. Bukan berarti teman-teman ini nggak mau pro pada dakwah dan nggak mau ikhlas. Maksudnya kok mikirin gaji, kok nggak ikhlas. Ini soal pasar tenaga kerja. Ya, Anda mikir begini, kalau misalnya dia seorang customer service CSWA, lalu kemudian dia mampu bikin copywriting yang bagus dan akhirnya di sebuah entity UMKM itu digaji 7 sampai 6 juta, 7 sampai 8 juta. Gitu kan? Nah, kalau dia udah punya jaringan 7 sampai 8, dia udah punya gaji 7 sampai 8 juta, itu nggak mungkin dia mau pindah ke filantropi. Anda pindah dong bikin copywriting di kami gaji 2,5 itu nggak mungkin. Termasuk kalau dia kerja di filantropi 2,5 juta, tiba-tiba ada tawaran 9 juta, pasti dia pindah ke komersil. Ini yang kemudian bikin berat ini, SDM hebat ini lari ke komersil. Makanya apa yang bikin Munzalanil kayak Lukman itu hebat, karena dia punya Imam Mutakin itu mantan profesional di BTPN. Dan sekarang kan dipimpin sama orang Jogja, Sasongko Jati. Mas Sasongko Jati itu lama di retail. Ya, itu orang profesional lama di retail itu. Jadi dia ngerti kerangka, ini kerangka manajemennya kayak apa. Nah, maka dari itu kita harus rekrut ini orang-orang hebat untuk duduk dan punya benefit yang layak. Dan definisi layak itu nggak harus gaji. Anda ke Ismu Yahya ada rumah dinas, ada rumah wakaf, ada mobil wakaf, ada kendaraan wakaf, ada lahan, ada sekolah. Untuk apa gaji? Makan, dapur umum, tempat tinggal, rumah wakaf dari masjid, mobil wakaf, ya, support sudah ada semuanya. Mau apa gitu? Gaji itu bisa aja di bawah UMR, tapi kemudian fasilitas ini terbangun. Itu dulu sudut pandangnya ya. Itu yang saya tadi lupa sampaikan. Nah, masuk saya ke pola fundraising. Ustadz enak jaringannya banyak. Ini kan udah mulai komen-komen kan. Ustadz enak jaringannya banyak. Saya mulai berkabox itu 5.000 donatur. Itu raihannya lebih besar daripada DV Foundation. Berkabox itu sekarang itu mau 1 miliar per bulan. Wakafnya, berkaboxnya, berkamakan berbaginya. Itu berkabox itu besar. Amaliyatnya aja yang tinggi. Dia operasional ujrohnya kecil. Makanya kelihatan nggak tumbuh. Tapi berkabox itu di atasnya DV Foundation. 800 sampai 900 juta sebulan. Itu berkabox. Itu nggak pakai orang-orang kaya, itu pakai 100.000, 10.000. Jadi kalau Anda punya masa retail, donatur banyak, ribuan, dan Anda tekun, itu jadi. Ya, mau Anda di ujung hutan, ya pakai satu nomor WA, pakai satu nomor rekening, itu jadi. Asal ngerti ilmunya itu, copywriting, extreme funneling, gimana kemudian menghimpun follower, lalu kemudian mentraksinya dan mengkonversinya jadi donatur. Ini bukan tentang angka follower. Saya waktu bangun berkabox nggak sama Kang Dewa sendirian, babak belur juga 3 tahun gitu loh. Jadi kawan-kawan sekalian itu yang kemudian kita bisa elaborasi ya di pola fundraising. Nah, saya sama Kang Dewa itu kenapa pakai Musinin Club harus 10 jutaan karena kita nggak mau berkelahi dengan yang retail. Kita nggak enak perasaan sama sidak gitu kan. Kang Dewa nyari juga 10 ribuan gitu. Gimana perasaan teman-teman kita kan di Pak Beras, di Munzalan. Makanya kita nggak mau bertarung dengan retail. Kita naik ke atas. Kalau mau donasi ke sini 10 juta. Nah, gitu. Walaupun kita babak belur juga diolok-olokin orang. Tapi ya udah jalan gitu loh. Nah, maka akan ada kekhasan. Kalau Anda memaintain donatur yang sangat masif ya, maka Anda sentuhnya massal. Tapi kalau Anda sentuh kayak misalnya saya sekarang, donatur-donatur besar, itu juga ngelolanya capek. Ya, saya harus kunjungin satu-satu, pertanyaannya juga tajam-tajam, saya harus engage, saya harus bikinin rompi, Musinin Club, gitu kan. Saya harus jahit bisnisnya, saya juga harus ngerti bisnis language-nya kayak apa. Oh, nggak main-main, ya, nggak main-main kalau di Musinin Club ya. Itu. Yang ketiga tentang legal. Legal gampang, Bang. Panggil konsultan duduk. Anda mau bentuknya kayak apa? Negara ini sebetulnya baik-baik aja kok.
Anda misalnya mau lembaga amil zakat, urus ke Basnas, itu ada mekanismenya gampang. Anda mau Kemensos saja penghimpunan uang dan barang, urus ke Kemensos. Yang paling urgent itu, yang penting penghimpunannya tidak rekening pribadi, bisa dipertanggungjawabkan, bikin rekening yayasannya, bisa diaudit, belanja sosialnya yang benar, udah cukup. Ya. Negara ini sebetulnya baik-baik aja gitu loh. Ya, jadi enggak gimana-gimana gitu. Komunikasi yang betul, laporkan yang betul, nggak usah banyak akrobat, udah jalan insya Allah. Apalagi kalau Anda masjid, ya. Masjid itu penghimpunannya ada undang-undang khusus, berarti entitasnya entitas masjid bersama jamaah, kepercayaannya kepercayaan jamaah. Ini nanti Coach Ridwan yang mungkin bisa menjelaskan lebih detail ya. Nah, di level strukturalnya seperti apa kawan-kawan sekalian? Nah, relatif Baitul Mal itu engine fundraising-nya. Program di mana? Program bisa di Baitul Mal, program bisa didiskusikan di entity ya. Jadi kayak saya di jejaring Masjid Abdurrahman bin Auf itu sama, ada amal pendidikan, amal ibadah, amal pendidikan, amal sosial. Baitul Mal di amal sosial. Ya, nanti ada amal usaha, tapi ini kita belum jalanin karena kita masih baru. Relatif itu teknis lah. Kalau saya ngelihat teras dakwah, Bang Zulkifli ya, Mas Zulkifli ya tadi namanya, Masya Allah tabarakallah. Kalau saya ngelihat teras dakwah itu sebetulnya sederhana aja. Kontennya udah bagus, call to action donasinya tinggal udah bagus, tinggal ya udah bagaimana kemudian ini dikomunikasikan terus-menerus gitu ya. Ini kan saya kan pernah mimpin dakwah di Jogja juga. Orang Jogja itu kan ada nuansa dan perasaan nggak bisa minta secara terbuka. Jadi harus main covert ya, bahasanya sanepo kan, bersimbol gitu kan. Ya udah simbolnya aja banyakin gitu loh. Kontennya yang banyakin, aktivitasnya dibanyakin, dan saya rasa sama lah, mau di Jogja mau di Bandung. Kalau kita kemudian sudah amaliyat, kita realisasi, uang itu datang. Ini saya di Majelis Pengasuhan bikin kid zone. Ini ada yang ngasih pelosotan langsung, ada yang bantu ini, bantu itu. Saya mau buat 500 santri hufaz ini, kemudian ada hadiahnya itu, ada yang ngasih 500 gamis, ada yang bawa 500 jaket, ada yang ngasih 500 Quran, gampang lah. Maksudnya apa ya, umat itu kalau misalnya asal kita istiqomah saja gampang, dan memang tidak bisa di percobaan pertama ya. Saya bangun Berkah Box September 2019 ya kan, ya harus sadar juga sama orang Jogja aja juga dicuekin kan gitu. Apalagi sama teman-teman di luar Jogja. Sama orang Jogja aja ngapain Randy itu kan gitu kan, nggak juga didukung, nggak juga tiba-tiba jadi donasi. Ya Anda jangan baper gitu loh, itu yang kita putuskan, kita nggak baper gitu loh. Teman kita kalau nggak dukung kita bukan berarti nggak dukung kita. Bisa jadi dia pengen lihat dulu, bisa jadi dia pengen meraba dulu nih bener atau enggak gitu kan. Tapi kan di 6 bulan 7 bulan akhirnya transfer juga kan gitu. Nah, maka dari itu nih tinggal Anda full dedicated nggak dengan dakwah ini. Maksudnya full dedicated full time, baperan atau enggak gitu. Nah, itu yang sebetulnya saran saya ke teman-teman teras dakwah ya. Pokoknya maju terus, kontennya udah bagus, slide udah kreatif, call to action-nya harus lebih berani lagi, QRIS-nya harus lebih berani lagi, dan sudut pandang kenapa kita harus ngimpun dana umat ini harus kelar. Karena kalau misalnya, mohon maaf ya, mau itu teras dakwah, SIF, pemuda hijrah, atau apapun itu, entiti-entiti dakwah yang ada, kalau dia berputar-putar di ceramah-ceramah saja Pak, itu sudah mohon maaf, hari ini membosankan, karena YouTube itu penuh ceramah sekarang. Jadi saya bangun majelis di Bandung itu sudah sadar betul. Kalau ini tentang ceramahnya Randy Saputra, mau dikompet gimana? Di YouTube lebih banyak yang lebih soleh dari saya gitu. Maka dari itu kenapa mereka penting datang ke masjid? Karena datang kita kasih makan, pulang kita kasih beras, kita kasih sarden, kita kasih 10.000. Itu satu hari, satu malam 60 juta operatingnya kan. Ini baru majelis taklim kan gitu kan. Jadi orang datang bukan masalah taklimnya, tapi mereka mendapatkan kasih sayangnya. Nah, di situ kemudian putaran pergerakan mobilisasi masanya kita bisa gather gitu kurang lebih. Begitu Kang Mas, maju terus teras dakwah ya. Saya ini rasanya datang ke Jogja pengen keliling-keliling, tapi udah janji sama istri karena jarang jenguk ini, istri lagi sakit, jadi saya full nemenin istri di Kaliurang ya. Mudah-mudahan nanti kalau boleh di Balai Saji Kaliurang saya duduk-duduk, nanti kita antum bisa merapat ke Kaliurang, kita bisa ngobrol. Thank you, makasih. Sami-sami. Barakallahu Ustaz Randy Saputra. Ya. Dari beliau ini juga penggerak di pesantren. Monggo kepada Pak Prawoto
Silakan untuk pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Endi, Waalaikumsalam. salam kenal, saya Ahmad Prawoto dari Bojonegoro. Menarik yang disampaikan Endi. Saya merasa bersyukur malam ini bisa ketemu langsung. Alhamdulillah. Bang Randy, saya sedikit sudah melakukan beberapa hal yang diantara Bang Randy yang sampaikan. Jadi, tapi mungkin kelasnya masih di kelas recehan, Bang. Jadi kita sedang bangun bergabung di pondok pesantren. Saya bukan ustadz, cuma saya mah di sana. Jadi kita Putus-putus, Mas. Kang Mas putus. Moderator, apa masih bersama saya? Ini memang agak putus-putus untuk Pak Oh iya, iya. Prawoto. Oke. Oke, sebentar. Tadi Pak, tadi agak Intinya gini Kang, Bang Randy, Ya. Bang Randy, Ya. saya profil itu dengan ilmunya, saya akan pakai ilmunya. Insya Allah. Saya sudah menjalankan itu walaupun tidak bermain di kelas besar. Jadi kita sedang bangun pondok dan masjid itu mengumpulkan dana dari umat di angka 100 sampai 2 jutaan. Jadi alhamdulillah sampai hari ini sudah terkumpul. Intinya begitu dan tapi ya tadi saya tergelitik karena masih pakai waktu dan tenaga sisa saya kan, belum full dan maksimal. Aman. Nanti segera ada organisasi modelnya. Insya Allah cepat. Ya, kesempatan malam ini saya berharap kenal Bang Randy sehingga nanti suatu saat bisa ketemu dan saya bisa mencontoh copy paste apa yang dilakukan Bang Randy di sana untuk kami terapkan di Bojonegoro. Itu aja. Insya Allah Kang. Baik, selanjutnya monggo. sudah cukup Pak Prawoto bertanya tadi. Baik, selanjutnya pertanyaan waktu dan tempat kami bersyukur. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Randy. Waalaikumsalam. Nih, materi yang diberikan oleh Ustadz tadi itu sungguh sangat luar biasa. Yang itu secara general ya. Yang kita kepingin tahu itu adalah secara teknisnya. Ya. Secara teknis dan dan tuntunannya gitu ya. Ya. Ya ini yang perlu kami yang perlu kami punyai gitu loh Ustaz. Paham. Ya. Insyaallah. Mohon bimbingannya nanti kalau kita mau bergabung di mana ini. Mepet aja sama Coach Ridwan, lengkap ilmunya sudah Coach Ridwan. Ini kebetulan saya sementara ini saya bergabung dengan yang di Jogja. Ya, mungkin Ustaz kenal dengan Ustaz Yudi Faisal di PPMI. Oh iya. Ya, saya di sana. Insya Allah Kang. Dimanapun Insya Allah nanti tetap ya kita pengen kita pengen siar lah. Pak, dengan Pak siapa Pak? Ya, saya Ahmad Syafi'i Ustaz. Pak Ahmad Syafi'i ya. Ya baik, Pak Ahmad Syafi'i Jogja. Nggih. Makasih Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik moderator, silakan gimana? Suaranya Kang, suaranya. Sementara kita cukupkan dulu dengan yang resen dulu. Masih ada satu lagi bertanya, yaitu dengan Pak Haryanto Putra dari Belitung. Waktu dan tempat silakan Pak Feldi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Saya baru pertama kali ini kenal dengan Ustadz Randy Saputra.
Saya ingin belajar banyak dengan beliau itu. Insya Allah setelah saya cek-cek dengan dari Google gitu, rupanya itu trainer nasional gitu. Ya, ini Kang Randy, saya ingin bertanya, kita kan baru mendirikan Baitul Mal juga ya. Dengan tim 3 orang sih, barunya 3 orang. Dan kita Baitul Mal ini kita khususkan untuk pembangunan Masjid Nabawi Pondok Pesantren Baju Islam. Dan alhamdulillah dari bulan Maret ini sampai bulan Agustus ini kita hampir 400 juta kita dapatkan dari Baitul Mal itu. Cuman kita emang sistemnya kita setiap yang donatur yang kasih ke kita itu kita dapat fee-nya 5-10%. Apakah itu menyalakan gitu dengan aturan gitu, Pak Randy? Iya. Karena itu kalau kita buat sistem seperti itu malahan teman-teman lebih semangat untuk giat untuk mencari donatur gitu. Cuman kita emang belum tadi Ustaz Randy juga bilang kalau Baitul Mal khusus hanya PUB aja tuh ya. Sedangkan di sini kita di Belitung masih dengan Basnas itu mereka harus katanya kalau kalian Baitul Mal wajib katanya harus punya izin dari Basnas. Sedangkan kita akan udah berargumen kalau kita Baitul Mal kan khusus cuma PUB aja, nggak perlu kebanyakan kita nggak nganu zakat. Akhirnya kita mau nggak mau akhirnya kita ya daripada kita berselisih kita ikutin aturan mereka gitu. Itu gimana nih selisihnya? Makasih Pak Ustaz Randy. Harusnya taruh ke Basnas full terus dikembalikan gitu atau gimana sama Basnas, atau bikin perizinan aja? Disuruh buat perizinan Ustaz. Oh ya udah. Ya buat lah. Ya udah nanti saya jelasin. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya Kang? Sudah ya, ini boleh dijawab? Ya sudah. Ya, moderator gimana? Boleh jawab? Ya, silakan dijawab dulu, nanti setelah ini kita membahas yang chat box-nya. Masih cukup nggak waktunya nih? Udah jam 9. Bagaimana? Cukup ya? Cukup, insya Allah cukup. Ya udah, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi ada Pak Ahmad Safi, ada teman-teman dari Belitung juga ya. Terus ada yang Kobil tuh sama ilmu dan segala macam. Intinya begini, saya pengen masuk pada teknisnya. Sebetulnya kalau kita bikin gerakan dakwah tuh gimana dulu sih yang harus kita lakukan? Yang pertama, ruhnya harus ruh kepedulian. Ya, ruhnya mesti ruh kepedulian, kita memang mau kerja untuk umat. Hindari niat untuk cari hidup. Ya. Sekedar untuk survive, bisa beroperasi, yes. Tapi untuk jadi kaya raya, Anda punya miliaran hebat-hebat di filantropi ini, mending bisnis aja. Ya, kalau Anda mau bermiliar-miliar, gather ini segala macam, ya jangan di filantropi gitu. Di filantropi itu bisa layak untuk hidup itu. Jadi hidup layak itu bisa. Tapi hidup berlimpah, Anda mau akrobat, Anda jangan di filantropi. Anda bisnis saja yang baik. Itu tuh pesan dari saya terus terang ya. Karena nanti ini juga terkait sama kepercayaan orang, ini terkait sama trust, ini terkait juga sama gaya hidup dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau Anda mau mulai untuk kemudian bergerak menghimpun kekuatan umat, itu mulai dengan single program yang sederhana tapi ngebrand. Ismu Yahya itu ngebrand pasar bahagianya, Munzalan itu ngebrand infak berasnya, Berkabox itu ngebrand infak nasi boxnya. Kalau Muslimin Club itu ngebrand gerakan daging santrinya, kesantriannya, ya, sama kemudian bantu. Nah, sekarang yang kita brand baru lagi ini di majelis pengasuhannya, keumatannya, ya. Jadi buat program yang nggak bikin bingung orang, yang kalau misalnya ngelihat Anda itu orang terasosiasi pada program yang lekat. Jadi kalau kita ini banyakan, maksudnya kita banyak bergerak filantropi dakwah ini di teman-teman Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogja, itu kalau bisa dibagi-bagi peran aja. Urusan anak muda teras dakwah, udah teras dakwah menyelamatkan anak muda, fokus di situ, ya. Jangan akrobat kemana-mana lagi itu narasinya. Kami teras dakwah nyelamatin anak muda. Satu anak muda yang diselamatkan itu punya budget pembinaan sekitar 500.000 misalnya. Dengan Anda donasi sampai 500.000, Anda nyelamatkan satu anak muda untuk didakwahi secara konsisten. Kayak gitu. Masuk ke SMA, bikin
pergerakan media, lalu kemudian bikin konten-konten yang bagus, bahkan dari uang infak bisa jadi film, bisa jadi produksi, bisa jadi kegiatan-kegiatan kreatif, itu misalnya diambil sama teras dakwah. Yang main di utara misalnya Wonosobo ya, lalu kemudian di daerah-daerah dingin yang sayur, fokus di infak sayur. Jadi kalau infak ke sana berarti pengadaan sayur. Yang main di wilayah susu ya, protein, infak protein. Jadi main di spesifikasi program detail yang dedicated ya. Itu nanti bahkan kayak misalnya Coach Ridwan, nggak tahu Coach Ridwan mau atau enggak ya, misalnya bikin aja filantropis kalian, misalnya bantu UMKM kecil-kecil ya kan, misalnya dengan 10 juta Anda udah mengutus pendamping untuk mendampingi satu UMKM dalam 1 bulan gitu. 10 juta rupiah untuk satu unit UMKM kecil didampingi. Nah, itu bisa dijual juga, tanda petik ya. Itu bisa di fundraise juga sebetulnya. Itu ada pasarnya juga gitu loh. Karena saya udah ngerti pasar donatur ini tuh sensitifnya macam-macam. Ada yang sensitif ke penyakit, ada yang sensitif ke kucing. Nah, jadi bisa bayangkan ya, ada yang sensitif ke kucing, perkucingan gitu kan. Ada yang mereka sensitif ke ya tadi hewan. Di Amerika Serikat itu bahkan filantropi yang gede-gede itu cuma bersihin plastik di pinggir pantai. Itu bisa ngumpulin ratusan miliar rupiah per tahun gitu kan. Jadi mereka luar biasa gitu. Makanya kontekstualnya adalah gimana nih teknisnya? Pilih satu program dan istiqomah dikomunikasikan dengan donatur. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda mesti punya kolam. Kolamnya siapa? Makanya kalau Anda lihat, semua pergerakan dakwah yang sustain dan kemudian bisa menghimpun dana, itu karena dia punya kolam. Abdullah Gimnastiar itu punya kolam Mustami. Makanya jadi DT Peduli, bisa ngumpulin wakaf dan seterusnya. Arifin Ilham, ya, itu punya kolam. Majelis zikirnya 10.000 orang setiap bulan, dan itu yang kemudian dimobilisasi kemana-mana gitu kan, untuk bangun masjid, bangun pondok dan seterusnya. Bahkan misalnya para ustadz-ustadz yang punya kolam basis. Dan sekarang itu kalau Anda nggak bisa ceramah pun bisa. Di Bandung itu ada pondok Al-Fat ya, itu Rohmat Dwi Agung Nugroho, teknik sipil angkatan 2004. Itu nggak bisa ceramah. Tapi dia bikin Facebook fanpage ya dengan pendekatan IT, lalu kemudian dihimpun jadi tausiah harian, lalu kemudian digather istiqomah. Itu mereka kalau sekali ngeblas itu donatur bisa 90.000, 80.000. Ya, saya juga dapat belas donaturnya ya tentang info-info tentang Masjid Al-Fat. Jadi mereka konsisten ya. Jadi semuanya bisa dilakukan. Jadi satu, programnya jelas, yang kedua penetrasi komunikasinya jelas, mau pakai FB Ads kah, mau pakai kemudian SMS blast kah. Makanya sekarang jadi nggak nyambung. Kalau misalnya mau gather filantropi tapi sibuk bikin kantor. Ini kan penyakit lembaga amil zakat hari ini. Bikin kantor di mana-mana, tapi begitu bikin kantor biayanya besar, fundraisingnya nggak ada. Hari ini orang nggak butuh kantor, Pak. Hari ini tuh orang butuh konten. Ya, Anda butuh kredibilitas, program Anda jelas, ada nomor rekening, sudah orang transfer, nggak pakai kantor-kantor datang apa kantor-kantor. Kantor cuma satu aja udah. Nggak usah bikin kantor banyak-banyak tempat, sewa tempat lah, nanti kos karyawan lagi lah, listrik air lah, operating lah. Ini nggak karu-karuan berpikirnya. Kalau mau masjid sekalian, bangun masjid, bangun kawasan, nah itu oke. Jadi tempat sujud kepada Allah Azza wa Jalla, itu keren gitu loh. Nah, jadi itu sih. Nah, terkait dengan legal ini memang beda tempat, beda tempat, beda pendekatan, beda juga warnanya. Saran saya sih setiap teman-teman mesti punya konsultan legal yang paham. Temanin sama konsultan legal, temenin sama pengacara kalau perlu. Ya habis itu urus baik-baik aja. Suruh urus izin, kan kalau nggak salah kalau lembaga amil itu kalau mau punya izin dia harus di atas 10 miliar per tahun. Kalau dia nggak di atas 10 miliar per tahun tuh Anda harus di bawahnya UPZ, di bawahnya Basnas gitu loh. Nah ini diurus saja izinnya lah. Ya, apa yang negara mau tuh urus baik-baik, lapor baik-baik, lapor pajak, lapor akuntabilitas, lapor arus keuangan, lapor. Makanya jangan nakal. Ini uang masuk ke yayasan, transfer lagi ke pendiri-pendiri yayasan, uang masuk ke yayasan, belanja lagi perusahaan cangkang, nanti belanja lagi kemana, ambil lagi kickback dari situ. Nakal, maling-maling begini nih yang repot gitu loh. Makanya kalau sudah ngumpulin dana jangan maling-maling. Kayak kami di DP Foundation, kalau dapat uang belanja daging Pronas 26.712 rupiah ya 26.712 rupiah, jangan minta kickback.
Kalau mau Anda dapat benefit, bikin rekening penggajian, hibah pengembangan dakwah. Kalau mau ngasih tips, nah kasarnya begitu. Kalau mau ngasih tips, mau ngasih ujroh, bagi tim penggerak dakwah kami, masukin di sini duit. Itu aja udah. Akadnya hadiah. Kalau akadnya hadiah, akadnya bebas. Namanya juga hadiah. Ya kan? Itu saya sudah confirm sama lembaga konsultan. Kalau akadnya hadiah hibah ya bebas. Mau 100% mau saya bagi-bagi ke tim saya juga boleh. Akadnya hadiah. Gitu loh. Nah makanya ini yang sebetulnya harus kita bangun ya. Di filantropi kita itu sebetulnya cuma tarik terima kasih. Ini harus jadi perspektif kita gitu. Kalau kita mengambil benefit ngomong di awal. Kalau memang ini mau dipotong 20% ngomong di awal. Kita izin operating 20% untuk angkutan, untuk ini. Jadi ada antarodin keridoan kita dari donatur dan juga pelaksana filantropi sosial itu. Saya kira demikian ya. Ini waktu kontrak saya sampai jam 9 malam. Kalau memang harus ada jawab pertanyaan lagi, monggo. Tapi kalau harus selesai juga monggo. Gitu. Saya serahkan pada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran atas jawabannya Ustadz Randy. Mungkin untuk yang kita cepatkan dulu karena jam 9 kita akan selesai. Mohon maaf yang masih ada raise hand. Mungkin bisa di chat box nanti pertanyaannya kami sampaikan kepada Ustadz Randy Saputra. Oke, berarti ini saya izin tutup ya Bang. Saya izin konklusi ya. Izin saya simpulkan, saya tutup ya. Silakan. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masyaallah tabarakallah. Memang kita ini secara akar budaya kita ini kerajaan-kerajaan di Nusantara gitu ya. Jadi ini kan lingkar-lingkar Coach Ridwan ini banyak Jawa Timur dan Jawa Tengah. Saya rasa juga Jawa Barat punya kultur tersendiri, Jawa Tengah, Jawa Timur juga punya kultur tersendiri. Jadi kawan-kawan kalau misalnya mau mendalam sama CRA aja lah ya. Itu udah sebetulnya mendalam. Saya kesini ini tamu aja, ilmu kita sama. Bahkan lebih canggih Coach Ridwan Abadi gitu loh. Jadi menurut saya ini cuma kita silaturahim antar gerakan saja yang senafas dan satu visi, satu value. Kami juga sama-sama di Kiai EN, Adi Pratama Larisindo. Jadi kawan-kawan semuanya semangat ya. Satu yang saya minta terakhir ini tadi kurang dibahas, seeing is believing. Datang ke Pontianak, tidur di Semu Yahya 5 hari, insya Allah nggak dicas apa-apa. Ngelihat aja di sana, apa itu santri penerima mana, gimana mereka bikin pasar bahagia, gimana mereka mendevelop masyarakat. Saya mengundang kawan-kawan yang ada di sini untuk Selasa pagi sudah sampai Masjid Al-Murabi. Ya, Masjid Al-Murabi 6 menit dari exit tol Pasar Bandung, itu nanti ngelihat di sana gimana saya kelola relawan, ya nggak usah mikir makan siang, tempat tinggal, saya sediakan hotel lah, lapor aja nanti ke Coach Ridwan, siapa yang mau studi banding, saya sediakan hotel di seberang masjid, Hotel Zodiac, check-in Selasa, Rabu pulang. Nanti di situ gimana ngelihat saya menggather pengusaha, gimana sore saya coaching bisnis, malam majelis, gimana kemudian umat bisa dibagi beras, bisa dibagi sarden, bisa dapat uang transport 10.000, bagaimana 100 panitia bekerja. Jadi teman-teman bisa ngelihat ruh dakwah kepedulian itu seperti apa. Ya. Nah syukur-syukur dari teman-teman, kalau misalnya maaf nih Coach Ridwan ya, aku sekalian promosi. Kalau ada yang punya kesanggupan cash flow 10 juta per bulan, join Musidin Club. Oh saya pengusaha nih, mau tahu nih 10 juta per bulan kebayang, nah, join Musidin Club. Closing dah, closing. Nah gitu. Closing. Ya gitulah, closing. Siapa yang mau silakan ya, insya Allah. Begitu kurang lebih teman-teman sekalian, berkah untuk Peci Pesantren Coach Indonesia. Saya bahagia, tinggal perintah aja Coach Ridwan. Nanti topik-topiknya kita kembangkan lagi secara serial insya Allah di pertemuan berikutnya. Terima kasih Coach Ridwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah. Ini kayaknya ada Mas Slamet yang mau nambahin tadi ya, atau siapa tadi kayaknya ada yang menyampaikan. Sebelum ditutup, ini... Kang Randy jangan kemana-mana dulu, santai dulu di sini. Coach Ridwan datang ini. Coach Ridwan ada di apa? Di Zoom ini. Halo? Ada dong dari tadi Mas. Oh, tadi pergi kayaknya. Iya, ya itu aja sama apa namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya sedikit nambah aja untuk teman-teman yang penggerak dan pengusaha ya, artinya sekaligus penggerak di kemasjidan juga, termasuk di filantropi. Kami sharing aja kalau terkait dengan
tambahan untuk apa namanya gaji atau kafalah dari para pejuang filantropi ini adalah lebih baik untuk kemudian membuat wakaf produktif, di mana saya pun penggerak wakaf produktif ya. Ketika kita ngomong tentang wakaf produktif itu, maka nanti sisa dari profit dari wakaf produktif itu bisa untuk menggaji dari teman-teman filantropi, sehingga tidak mengambil dari hak amil. Bahkan hak amil itu nanti 10-20% kita investasikan ke wakaf produktif, itu akan lebih powerful, teman-teman. Itu insya Allah, teman-teman. Jazakumullah khair. Semoga bisa apa namanya menjadi inspiring aja, menjadi tambahan aja. Jazakumullah. Saya kembalikan ke waktunya karena sempit, sudah selesai. Saya kembalikan ke moderator. Oke, Syukron, terima kasih banyak Mas Slamet atas masukannya juga ya, dan juga untuk Ustadz Randy yang Masya Allah luar biasa hari ini sudah berbagi. Teman-teman kalau melihat langsung apa yang beliau kerjakan, karena kalau saya ngikutin beliau dari proses waktu masih di Jogja, hijrah ke Balikpapan sampai dengan hari ini, itu luar biasa, banyak banget insight yang bisa kita ambil gitu. Nah, buat teman-teman semua yang sudah hadir ya hari ini, insya Allah seperti yang disampaikan sama Ustadz Ridi tadi, mungkin tidak semuanya bisa kita kupas tuntas di malam hari ini. Nanti insya Allah akan kita tambahkan di seri-seri berikutnya. Nah, dan nanti dari program ini bagi teman-teman yang baru join nanti bisa ke admin untuk minta dimasukkan ke dalam grup, karena insya Allah kita masih berseri sampai dengan kurang lebih ada 12 seri. Dan nanti akan di ending kita akan tutup nanti dengan bootcamp, yang bootcampnya nanti insya Allah akan kita ngelihat di titik peradaban langsung. Saya belum menentukan di mananya, ada kemungkinan di Pontianak, ada kemungkinan di Balikpapan atau di Bandung, tapi poinnya nanti kita akan melihat langsung titik peradaban-peradaban teman-teman yang sudah mulai bertumbuh dan dibangun. Nah, Ustadz Randy, biasanya setiap pertemuan para pemateri memberi PR kepada para peserta. Nah, karena ini adalah pesantren dan santrinya adalah santri-santri berkebutuhan khusus. Nah, malam hari ini Ana minta antum untuk bisa memberi tugas, karena Pak Kusnadi juga sudah memberi tugas di pekan pertama. Kemarin KIAN sudah memberi tugas kepada teman-teman di pekan kedua. Nah, ini menjadi penilaian karena tidak semuanya nanti akan kita ajak dalam bootcamp ya. Nah, maka malam hari ini dari Ustadz Randy kira-kira mau memberi PR tugas apa kepada teman-teman penggerak di satu pekan ke depan. Fadol. Saya sih memandang setiap penggerak dakwah tuh harus belajar jadi narator ya. Jadi PR saya nulis. Kalau di Facebook silakan mention Coach Ridwan nanti, dan saya juga boleh di mention @randysaputra, hashtag peci atau apa nanti tinggal diatur, nanti saya coba cek tulisannya satu-satu, nanti panitia juga ukur. Kalau di Instagram, IG lebih pendek tulisannya nggak apa-apa, mention @ustadzrandy ya. Harus apa yang dirasakan dari materi ini, lalu kemudian apa yang kemudian bisa apa ya diambil insight-nya, tulis ya. Sejelek apapun tulisannya, post saja udah. Ini harus berani nulis. Karena saya lihat kalau misalnya nggak bisa bernarasi, rada repot jadi penggerak. Ya, memang harus bagaimanapun setidaknya harus berani bikin konten, walaupun kontennya pribadi personal. Saya rasa demikian. PR-nya adalah menulis di FB, IG, atau kalau misalnya nggak punya dua-duanya ya kopas status WA gitu ya, bikin WA tulisan, kirim ke grup WA-nya ini ya, silakan lah. Thank you. Saya rasa itu saja. Makasih Kang Mas Slamet, Mas Ridwan. Masya Allah saya diajak-ajak lagi membersamai gelombang besar ini. Saya sangat bahagia karena saya kesepian. Makasih. Mampir lah, mampir. Iya, mampir lagi. Aman-aman. Ya. Aku memang mau ini nih, mau menjamah Jateng Jatim kembali. Tengah bulan di minggu depan kan di Bandung. Iya dong, ke Pandai, insya Allah. Siap. Ya, makasih ya Mas Slamet ya. Sama-sama, Mas. Izin live boleh, Coach Ridwan? Taib, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz Randy sudah berkenan meluangkan waktunya malam ini. Semoga menjadi ilmu yang jariah. Kita doakan beliau selalu diberi keberkahan dalam usianya, dalam ilmunya, rumah tangganya. Ya dikaruniai keturunan nanti yang bisa meneruskan perjuangannya. Ada penutup atau closing statement dari Ustadz Randy? Udah tadi. Cukup. Udah. Ya, Jadi, pokoknya jalan-jalan mepet terus lah. Jadi nggak bisa belajar lagi, datang ke Pontianak dan seterusnya gitu-gitulah, kurang lebih gitu. Alhamdulillah.
Baik, teman-teman semua, ya malam hari ini semoga bermanfaat buat teman-teman semua, dan semoga kita bisa mengambil hikmah dan juga mengambil ibrahnya. Bagi teman-teman, PR-nya jangan lupa dikerjakan 1 pekan ke depan, ya. Dan ada checklist penilaian yang sudah disusun sama admin di dalam grup PECI ini, karena kita sebagai santri-santri berkebutuhan khusus, dan semoga nanti kita bisa bertemu lagi baik secara online maupun secara offline. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih banyak dan mohon maaf apabila salah kata. Saya ini bila kita berkata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jasa khairan kasiran kepada Coach Ridwan Abadi dan Ustadz Randy Saputra yang Masya Allah luar biasa malam ini memberikan insight-nya, memberikan nasihat-nasihat dan petuahnya, serta membuat story-nya atau winning story-nya kepada kita semuanya. Nah, jangan lupa Bapak Ibu semuanya untuk bisa menulis tadi. PR-nya adalah membuat narasi atau tulisan ke media sosial masing-masing dengan tag Coach Ridwan Abadi dan juga Ustadz Randy Saputra. Insight apa yang didapatkan pada malam hari ini, sehingga dengan memberikan tulisan tersebut bisa memberikan nasihat bagi kita semuanya, mengingatkan ilmu materi yang telah kita dapat malam ini, dan juga mungkin menjadi wasilah kebaikan bagi teman-teman yang saat itu sedang membacanya. Baik, tanpa berpanjang waktu lagi, marilah bersama-sama kegiatan PECI pertemuan keempat ini kita tutup dengan istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, dan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian saya sebagai moderator pengganti, mohon maaf jika ada kekurangan dan kelebihannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.